Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan ketiga teman saya yang lain akan mempresentasikan materi mengenai gelatinisasi pati berdasarkan penelitian dari beberapa sumber untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia fisika koloid. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan sedikit tentang gelatinisasi pati. Menurut Rohaya tahun 2013, gelatinisasi merupakan suatu proses ketika granula pati dipanaskan dengan air yang cukup, sehingga terjadi pengembangan granula pati dan nantinya akan menghasilkan cairan yang kental untuk memberikan kualitas produk yang diinginkan. Nah, gelatinisasi pati dapat terjadi dikarenakan rusaknya ikatan hidrogen dalam mempertahankan struktur dan integritas granula pati. Nah, proses gelatinisasi dipengaruhi oleh kandungan amilopektin dari granula pati itu sendiri. Kita akan bahas mulai dari jurnal pertama, yaitu Starch Gelatinization and its Complexity for Analysis. Nah, pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa umumnya gelatinisasi pati sering banget dipicu oleh banyaknya operasi pengolahan makanan. Nah, kenapa sih? Dikarenakan karbohidrat kompleks seperti pati asli sulit banget dicerna tanpa perlakuan panas selama produksi. Nah, sampai saat ini juga banyak banget penelitian yang difokuskan kepada perubahan fiskokimia dari induksi termal perubahan struktur pati atau yang sering kita sebut sebagai gelatinisasi gitu. Nah, untuk produksi produk akhir, penambahan air tuh menjadi perhatian khusus. Kenapa sih? Karena rasio pati air itu sangat menentukan tingkat gelatinisasi. Kemudian selain rasio pati air, perubahan struktural pati juga memiliki pengaruh besar pada gelatinisasi dan parameter seperti pemanasan dan laju geser sistem. Maka dari itu, dilakukan analisis gelatinisasi pati untuk melalui metode kimia, enzimatik, dan fisika untuk menyelidiki perubahan struktural pati. Nah, pada gambar di atas merupakan pengaruh rasio pati terhadap air yang berbeda pada nilai gelatinisasi pati utama. Jadi, analisis viskositas dimulai pada suhu 30-50 derajat Celcius dan kemudian akan naik mencapai 120 derajat Celcius. Nah, ketika suhu yang diterapkan melebihi suhu gelatinisasi pati yaitu sekitar 65-70 derajat Celcius, pembengkakan dan pemecahan sebagian granula akan terjadi yang ditunjukkan dengan meningkatnya viskositas. Nah, kandungan air di sebagian besar sistem makanan akan membatasi derajat gelatinisasi pati, sehingga peningkatan kadar air dalam makanan akan menyebabkan peningkatan entalpi gelatinisasi dan penurunan suhu gelatinisasi. Jadi, ketika kadar air digeser ke nilai yang sangat rendah, perubahan kecil dalam kadar air dapat mempengaruhi nilai gelatinisasi secara besar-besaran. Jadi, sebenarnya faktor utama dari penyebab peningkatan suhu gelatinisasi adalah penurunan air bebas akibat penurunan kadar air tersebut. Dengan demikian, jumlah energi akan memecah struktur kristal pati menjadi sangat meningkat. Singkatnya, mengurangi kadar air dalam sistem makanan akan mengubah sifat gelatinisasi. Untuk jurnal selanjutnya yang berjudul Physical Properties and Loading Capacity of Gelatinized Granular Starch, di mana pada jurnal ini ternyata pati murni itu memiliki batasan terhadap karakteristiknya sebagai sustained release agent dalam bentuk sediaan padatan. Nah, kekurangannya berasal dari proses gelatinisasi yang berkaitan dengan kapasitas pemuatan dan juga kenampakan fisik dari pati itu sendiri. Selanjutnya, dalam jurnal ini lebih spesifik membahas mengenai efek dari penambahan etanol yang dapat berdampak pada sifat fisikokimia dari pati jagung yang tergelatinisasi. Selanjutnya, melalui SEM atau Scanning Electron Microscope, terlihat kenampakan pati tergelatinisasi dengan perlakuan penambahan etanol dan juga perbedaan suhu pemanasannya mulai dari 70 derajat sampai 92 derajat.
Dapat pula variabel kontrol dengan kode A yang mana merupakan pati yang tidak melalui proses gelatinisasi guna membedakan struktur antara pati yang tergelatinisasi dan yang tidak. Mulai dari GGS 70 sampai 92 mulai terjadi perubahan struktur granula pati. Hal ini disebabkan oleh kenaikan suhu, karena suhu akan menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk akibat suhu dan aglomerasi atau penumpukan dari granula pati itu sendiri. Ternyata penambahan etanol itu juga sangat berpengaruh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kuroke bahwa rasio air dan etanol itu sangat mempengaruhi struktur granula pati, di mana jika kadar air yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan granula pati membengkak lalu pecah, dan jika kadar etanol yang tinggi itu akan menghambat proses gelatinisasi sehingga menjadi tidak sempurna. Selain adanya perubahan dari struktur granula pati, ternyata penambahan etanol juga berpengaruh kepada kenampakan fisik dari pati tergelatinisasi itu, di mana pati yang tergelatinisasi memiliki kenampakan berpori dan seperti adanya kerutan, di mana hal ini diperkuat dengan pendapat Zhang bahwa sifat pori dari granula pati akan berpengaruh kepada perluasan permukaan spesifik yang jauh lebih besar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa GGS memiliki kemampuan sebagai zat absorben yang baik pada segala jenis pengaplikasiannya. Pada zona ketiga, yaitu gelatinization dynamics of starch independent of its lamellar structure, crystalline polymorph, and amylose content. Gelatinisasi pati ini merupakan fenomena penting dalam pengolahan makanan, di mana manfaatnya itu digunakan sebagai makanan utama. Nah, pada zona ketiga ini, penelitiannya ini dari data komparatif antara HAM, NMS, dan MBS dengan menggunakan kombinasi SAXS dan WAXS. Berdasarkan hasil analisis kurva SAXS ini untuk HM, NMS, dan MBS ini menunjukkan hasil yang berbeda terhadap puncak intensitas yang berbeda, tergantung dari pemanasan yang diberikan. Adanya variasi kerapatan elektron ini menunjukkan perbedaan antara lamella, kristal, dan amorf. Perbedaan suhu terhadap NMS, HAM, dan MBS ini menunjukkan kerutan pipi termal yang berbeda pada suhu yang berbeda untuk pati. Hal tersebut dapat disimpulkan dari data DSC, di mana efek ini akan berpotensi secara langsung berkaitan dengan jumlah amilosa yang menjalin struktur pipi dan interaksi antara amilosa dan amilopektin dalam lamela yang terjadi selama gelatinisasi. Perhitungan FVHM akan dipengaruhi oleh suhu pemanasan, di mana hal tersebut memunculkan informasi mengenai penyebaran ketebalan lamela selama hidrasi panas berlangsung. Ditinjau dari hasil analisis WAXS, HM ini jauh lebih stabil dibandingkan dengan NMS yang diberikan pada perlakuan pemanasan. Hal ini berhubungan dengan adanya kandungan amilosanya yang lebih tinggi. Dari gambar di samping, tampak bahwa rata-rata dari DA, DC, dan DAC dari data SAXS, di mana struktur kristal dan lamela mengalami pembengkakan dari pemanasan di dalam air. Untuk HM, DC mengalami peningkatan pada suhu 65 derajat Celcius dengan mulai mengalami pembengkakan dari lamela dengan adanya absorpsi terhadap air. Penurunan nilai DA dihasilkan sebagai efek potensial dari pengeluaran bertahap molekul pati dari lapisan lamela amorf. Untuk NMS dan MBS ini, DC terlebih dahulu meningkat pada suhu 60 derajat Celcius dan DA mengalami penurunan, di mana hal tersebut mungkin disebabkan oleh sedikit dan kurang teraturnya struktur amilosa pada lamela kristal, jika dibandingkan dengan HM yang mengandung lebih banyak struktur amilosa teratur. NMS dan MBS ini mulai tergelatinisasi secara sempurna pada suhu 75 derajat Celcius, di mana hal ini sesuai dengan data SAXS. Perubahan keseluruhan pada lamela kristal berlangsung secara dinamis pada saat pemanasan dikarenakan adanya kelebihan air. Refleksi dari A-type sudah menghilang pada suhu 77,2 derajat Celcius, di mana hal tersebut mengindikasikan bahwa tepung dari B-type dan CA-type ini memiliki kestabilan yang lebih tinggi daripada tepung A-type. Nah, pada slide ini, jurnal yang akan dibahas memiliki judul Effect of Gelatinization and Additive on Morphology and Thermal Behavior of Cornstarch or PVA blend films. Nah, PVA atau polyvinyl alkohol adalah polimer larut air sintesis yang diproduksi dengan hidrolisis polivinyl asetat.
Nah, sejumlah peneliti telah menyelidiki efek dari pencampuran pati tergelatinisasi dan tidak tergelatinisasi dengan polyester alveatik biodegradable. Nah, hasil dari penyelidikan ini ternyata pati yang telah tergelatinisasi itu memiliki efek biodegradable di mana hasil ini akan mudah terurai oleh zat pengurai gitu. Nah, pada jurnal ini seri atau sampel yang digunakan itu ada 4, yaitu PVAGS, PVAGGS, dan PVAUGS yang mewakili campuran pati tergelatinisasi dengan tambahan zat aditif berupa urea dan gliserol. Nah, selanjutnya ada PVANS atau campuran pati yang tidak mengalami gelatinisasi. Selanjutnya, ini diperlihatkan hasil dari pengamatan pada jurnal. Nah, di sini terlihat gambar penampang mulai dari starch atau pati, PVA atau polyvinyl alkohol tanpa aditif, dan PVAGS, polyvinyl alkohol ditambah gliserol. Selanjutnya ada PVAGGS, polyvinyl alkohol ditambah dengan pati dan gliserol, dan yang terakhir ada PVAUGS, yaitu polyvinyl alkohol ditambah dengan zat aditif, urea, dan gliserol. Lalu selanjutnya itu ada PVANS, yaitu polyvinyl alkohol ditambah dengan polyvinyl alkohol thiazide. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa pati dapat digelatinisasi dengan polyvinyl alkohol dan membentuk interaksi ikatan hidrogen yang lebih kuat pada suhu preparasi yang tinggi. Nah, kenapa PVANS masuk dalam kategori pati tidak tergelatinisasi? Karena dia hanya dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius, di mana suhu pati mengalami gelatinisasi itu pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, pada PVANS juga itu tidak ada tambahan lagi campuran pati, sehingga konsentrasi pati yang ada pada PVANS itu lebih rendah dibanding seri-seri yang lain. Dan seri yang lain mengalami gelatinisasi. Nah, dari keempat jurnal yang telah direview dapat ditarik kesimpulan bahwa pati mengalami gelatinisasi sehingga merubah struktur granula pati dan struktur kristal amorf ketika pemanasan terjadi. Gelatinisasi pati dengan pemanasan ini biasanya menggunakan larutan etanol di mana akan menghasilkan suhu optimum pada kisaran 80-88 derajat Celcius. Selain itu, pemanasan dengan larutan etanol juga menunjukkan perubahan yang nyata dengan munculnya pori dan kerutan pada permukaannya, memiliki kristalinitas tipe V yang kuat, stabilitas dan integritas granular yang baik. Titik leleh pati yang tergelatinisasi pun lebih tinggi daripada pati yang tidak tergelatinisasi. Hal ini dibuktikan dengan uji PVA pati tergelatinisasi dan PVA pati tidak tergelatinisasi pada suhu tinggi. Demikian pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.